Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan memberikan tutorial bagaimana kita memasang atau menginstal aplikasi rekening air ya, untuk pembayaran rekening air di server lokal. Nah, sekarang kita akan menggunakan SAM yang versi 82.12. Ini versi PHP-nya ya. Jadi ini sudah pakai PHP yang baru 8.2. Kemudian bahan-bahannya adalah file ini, rekening air zip. Sekarang kita akan masukkan ke dalam htdocs dari SAM kita. Ini isinya ya. Jadi nanti ini aplikasinya menggunakan code igniter 4 ya, jadi sudah CI versi yang terbaru. Nah, di dalam folder htdoc ini kita buat dulu folder namanya rekening air ya, misalnya. Jadi setelah kita bikin rekening air, maka dalamnya itu kita akan ekstrak semua file yang ada di dalam zip ini ya. Jadi kita akan keluarkan. Nah, ini sudah keluar, kita sudah ekstrak. Ini kurang lebih 19 MB ya, cukup ringan ya. Setelah kita ekstrak, langkah selanjutnya kita baca. Untuk baca saya ini adalah tata cara untuk menginstal aplikasi satu persatu. Nah, di sini kita langkah pertama sudah ekstrak ke htdocs. Ini sudah kita lakukan, yaitu menggunakan folder rekening air. Sekarang kalau kita mau akses, tinggal kita tulis saja di Chrome untuk alamatnya. Ini tergantung dari masing-masing SAM-nya ya. Kalau di tempat para pemirsa itu portnya 80 ya 80. Kalau saya ini portnya 80, maka seperti ini. Nah, di sini muncul whoops, ini berarti htdocs ini sudah dikenali oleh SAM, tapi ini masih belum terkonfigurasi dengan baik, makanya kita akan ikuti. Yang nomor 2, kita import database ke MySQL. Kita buka phpMyAdmin. Kalau dari dashboard ini kita klik phpMyAdmin ini, kita akan bikin database yang akan kita hubungkan dengan aplikasi tadi itu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik new sebelah kiri, klik new. Kemudian kita kasih nama databasenya rekening air ya, rekening air, atau bebas terserah. Kita create. Nah, di sini sudah terbentuk database rekening air. Selanjutnya kita akan import dari data yang sudah kita siapkan, yaitu di file database-nya. Masuk ke C, SAM, terus htdoc, kemudian rekening air, kemudian database. Di sini ada rekening air SQL. Kita open, kemudian kita import bagian paling bawah, import. Kita tunggu prosesnya sampai ada tulisan import has been successfully finished. Itu berarti semua dari struktur dan juga data database rekening air sudah masuk di sini. Kita punya area, meteran, tagihan, tarif kategori, tarif pemakaian, tarif tambahan, usaha, sama users. Nah, ini sudah masuk semua. Selanjutnya, langkah ketiga, kita setting database di app config database. Selanjutnya kita ke app ya, di sini app, kemudian config, cari file database. Ini
ini saya tidak menggunakan file env. Ini sebenarnya bisa mengaktifkan env yang ada di sini konfigurasinya, tapi saya memilih untuk ke config saja, app config, kemudian kita ada file database php, kita buka, kemudian kita akan melihat di sini untuk public array default untuk databasenya. Di sini ada hostname localhost, kita biarkan. Untuk localhost ini meskipun nanti diupload di hosting, nanti tetap tulisannya localhost. Untuk username, karena saya menggunakan SAM atau lokal, maka username-nya adalah root. Tapi kalau nanti diupload di hosting online, maka username-nya sesuai username yang dibuat oleh cPanel-nya atau oleh servernya. Kemudian kita ada password, karena di lokal ini kosong, tapi kalau nanti di hosting itu ada isinya ya. Kemudian database-nya, ini nama database-nya. Berhubung tadi saya bikin namanya adalah rekening air, kecil semua tanpa spasi, maka di sini sama rekening air. Ini disesuaikan. Kalau nanti bikinnya database nama yang lain, ya silakan ini dinamakan database-nya sesuai database yang dibikin. Ini sudah sesuai seperti ini, kemudian kita close saja. Ini sudah selesai untuk setting database. Kemudian di nomor 4, setting base URL di app config app.php. Nah, di sini ada folder app, kemudian config, kemudian file app.php. Nah, di sini kita buka, akan ada public string base URL. Nah, di sini ini disesuaikan dengan URL yang tampil ketika kita mengakses folder kita di SAM ya. Jadi misalnya di sini localhost portnya itu berbeda dengan punya saya. Kalau punya saya 8080, kalau defaultnya mungkin 80 ya. Itu silakan diganti, disesuaikan lah. Ini ngambilnya dari mana ya? Dari tampilan tadi ketika diakses. Nah, sini ya, yang ini, alamat ini. Nah, tapi nanti kalau misalnya di hosting, di upload di online ya, server online, itu sesuaikan dengan alamat domainnya. Ini contohnya adalah http://2 example.com . Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah di online kan, ini harus dirubah sesuai dengan alamat yang online biar tidak rusak atau error. Ini sudah kita setting config untuk app-nya base URL. Selanjutnya kita akan mengakses URL localhost-nya. Kalau kita enter, nah seperti ini ya, sudah bisa. Ini tampil halaman login untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan login admin. Misalnya passwordnya dibikin salah, dia nggak bisa masuk ya. Jadi harus sesuai admin. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai admin di sebelah kiri. Kemudian ini di halaman untuk pengelola dari PAM-nya atau dari aplikasi itu. Langkah selanjutnya kita setting aplikasi. Setting aplikasi, ada menu setting di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita setting. Pertama dari usaha. Setting usaha, di sini kita bisa menamai dari usaha kita. Jadi nanti kalau mau mengubah nama dari aplikasi atau usaha ini, tinggal di sini nanti.
ya. Kita misalnya akan rubah alamat usaha, misalnya di sini kita rubah lagi. Kemudian prefix username, ini adalah untuk awalan username. Misalnya saya menggunakan TE, tugas enteng. Nanti kalau kita pakai TE, nanti akan username orang-orang pengguna akan menjadi TE001, TE002 dan seterusnya urut ya. Tapi kalau misalnya kita ganti air, misalnya ya air, ya nanti jadi username-nya air 001, air 002 dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk memberikan prefix pada username sehingga username-nya itu seragam lah. Kemudian tanggal jatuh tempo tiap bulan, ini nanti akan untuk penghitungan jatuh tempo. Misalnya lewat tanggal itu bayarnya nanti akan dikenakan denda. Kalau sudah kita simpan setting. Nah, kalau setting sudah disimpan, nanti kalau kita refresh itu sekarang sudah jadi berubah ya. Ini tugas enteng edit nih. Nah, jadi untuk mengubahnya ada di bagian sana. Sekarang kita akan rubah logonya ya. Nah, kita masuk ke menu tadi, setting tadi. Kemudian di sini ada logo dan header untuk struk. Di sini kita punya logo satu, ini untuk logo umum itu besar filenya, pixelnya adalah 512 kali 512 pixel. Nah, ini silakan disesuaikan, nanti tinggal di upload di sini ya, pakai PNG. Kemudian logo kedua itu yang mungkin lebih panjang, ini resolusinya 500 kali 250, nanti juga bisa diunggah. Kemudian untuk header stroke, nah header stroke di sini yang 58 mm itu sesuai dengan pixelnya ya, ini untuk uploadnya nanti. Dan yang untuk 88 mm untuk stroke itu harus hitam putih ya, jadi nggak boleh ada warna. Misalnya tadi yang biru seperti ini kan saya rubah menjadi hitam, karena kita nanti kalau pakai stroke thermal itu ya keluarnya kan cuma hitam. Itu untuk mengubah usaha. Kemudian kita setting area. Nah, di sini setting area itu misalnya untuk RT berapa, dusun berapa, itu di setting di sini. Misalnya tadi untuk area 1, ID 1, nama areanya di sini ada RT 1, kita mau rubah menjadi dusun 1 misalnya ya. Nah, di sini sudah berubah. Ini dusun 2. Nah, gitu. Nama areanya dusun 3 misalnya ya. Seperti ini kita simpan. Ya. Itu caranya untuk area. Kemudian kita kembali untuk menyeting tarif sekarang. Nah, tarif di sini itu menggunakan tarif multi golongan. Kita bisa bikin banyak kategori atau golongan, kemudian kita bisa bikin tingkatan untuk blok mata air, kubikasinya. Tapi sebelumnya kita ke tarif tambahan dulu yang gampang. Ini adalah tarif tambahan. Kalau jenisnya bulanan itu akan dihitung setiap bulan. Misalnya ADM, administrasi, itu akan dihitung setiap bulan 3.000, jadi akan selalu ditambahkan. Tapi kalau yang ID-nya denda, ini jangan diganti ya, biar tetap denda seperti ini. Itu akan ditambahkan jika lebih dari tadi jatuh temponya itu. Tadi kan kita set 25 setiap tanggal 25. Jadi kalau nanti perhitungannya setelah tanggal 25, dia kena denda 10.000. Nah, gitu. Kalau ini misalnya ADM
administrasi mau kita ganti ya, kita klik icon ini aja. Ini di sini ID-nya ADM, nama mau kita ganti boleh, untuk jenisnya bulanan atau sekali bayar atau seperti apa, kemudian kita simpan nanti. Nah, sekarang kita ke yang tarif air kubikasi. Kita sekarang plus tambah kategori. Di sini kita kasih misalnya kodenya 1, kategorinya namanya misalnya rumah tangga ya. Klik OK. Setelah itu kita akan dapat kode 1 kategori rumah tangga. Misalnya kita punya kategori lebih dari 1, misalnya ada rumah tangga, ada sosial ya, sosial untuk masjid, untuk sekolah misalnya, kita klik OK. Tapi kalau misalnya cuma punya 1 kategori ya 1 aja, umum kayak gitu ya misalnya ya. Di sini saya mau bikin 2 kategori rumah tangga sama sosial. Kemudian kita tarif airnya ini belum ada tarif ini, kita harus plus harga. Nah, di sini untuk caranya, untuk kategori rumah tangga ini min itu kalau kita awal buat ya kita kasih angka 0. Kemudian maxnya, maksimumnya misalnya kategori rumah tangga 0 sampai 50 kubik misalnya ya, harganya 2000. Kita simpan. Nah, ini 0 sampai 50 kubik harganya 2000. Bagaimana kalau dia lebih dari 50? Ya di sini minnya kita isi 50, maxnya misalnya kita kosongi ya. Untuk dan seterusnya itu kosongi. Harganya 1500. Nah, ini tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau 0 sampai 50 kubik itu harganya 2000. Tapi kalau dia 50 ke atas dia harganya 1500. Kemudian untuk sosial kita tambah misalnya 0 sampai 50 harganya 1500. Kemudian untuk 50 dan seterusnya kosongi sini harganya 1000. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita sudah bikin untuk multi kategori dan bertingkat ya untuk tarif airnya. Kemudian kita lanjut untuk setting pelanggan. Nah, ini tampil seperti tadi karena masih kosong. Caranya kita bisa tambah. Ini kita isi satu-satu, nama, nomor meteran, golongan ya rumah tangga atau sosial, area, dusun berapa, alamat, kemudian kita simpan. Nah, misalnya kita mau bikin pelanggan 1, nomor meterannya 0001 misalnya ya, golongannya dia rumah tangga, areanya di dusun 1, alamatnya RT 1 misalnya. Kita simpan. Nah, kalau kita refresh dia udah muncul. Depannya ini prefixnya tadi username, kemudian pelanggan 1, nomor meter 1, rumah tangga dusun 1. Di sini sudah masuk. Bagaimana kalau kita mau mengimport banyak pelanggan? Ini kita bisa download template dulu. Nah, di sini sudah masuk ini untuk downloadannya, kita buka. Nah, kemudian di sini untuk nama kita isi ya. Misalnya pelanggan 2. Kita isi sampai 10 ya. Pelanggan 10. 0002. Untuk yang kolom B nya kita rubah jadi teks biar bisa diketik. Nah, seperti ini. Golongannya tadi kan kita punya 2 golongan ya, kita bikin dia seperti ini. Untuk 6 nya kita bikin golongan 2.
Nah, areanya sekarang area 1 2 3 tadi. Ini misalnya 1, ini area 2, ini area 3. Nah, seperti ini. Ini alamatnya. Dia RT1 misalnya. Kalau alamat bebas ini enggak ada ketentuan ya. Kita isikan saja. Kemudian kalau sudah kita save, dia akan muncul seperti ini. Kita klik yes. Masih sama ya, kita klik. Kalau kita close, dia akan nyimpen. Do you want to save? Ini yes, Ctrl S, kemudian no aja wis. Ini CSV. Kita pencet no tadi ya, kita coba. Seperti ini. Kemudian kita akan ambil tadi pelanggan 2 sampai 10, kemudian kita upload. Nah, ini hasilnya udah masuk nih sampai 10 ya. Tadi namanya pelanggan 2, 3, 4, nomor meterannya ini bisa kita edit sih sebenarnya. Tapi pastikan nanti nomor meterannya udah bener ya. Ini untuk data pelanggan sudah. Kemudian kita setting untuk pengelolanya. Di sini masih ada admin aja. Ini kalau mau tambah manual, kita ketik aja di sini namanya, jabatannya misalnya kayak gini, areanya tidak ada. Kita simpan. Nah, ini udah. Untuk si ketua tadi username-nya pakai air 11, air 0011, ini ketua. Kemudian kalau dari user yang udah ada, misalnya dia itu pelanggan tapi sekaligus pengelola, jadi kita bisa milih dari user plus dari user. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya tadi pelanggan berapa, 9 misalnya, jabatannya dia wakil ketua, areanya di dusun 1 misalnya. Nah, dia udah masuk nih si air 9, air 009. Nanti kita akan masuk sebagai air 09 sama, oh ya, jangan wakil ketua tapi pencatat meteran aja ya. Jadi untuk nanti jabatan itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, itu nanti bisa nyeting semuanya ya, kecuali nanti pencatat meteran. Pencatat meteran itu hanya untuk mencatat meterannya aja. Nah, sekarang kita akan login untuk si pencatat meteran ya. Kita coba login ya, coba 009. Oh ya, berarti username-nya pakai username, passwordnya pakai nomor meteran ya, itu jangan lupa. Username-nya pakai ini, passwordnya nomor meteran yaitu 009. Nah, ini udah masuk di si 009. Ini ada dua, yaitu pelanggan sama pengelola, karena dia selain jadi pelanggan juga pengelola. Untuk pelanggan kita bisa klik di sini. Nanti kalau di tampilan HP seperti ini. Nah, ini untuk si halaman pelanggan. Tapi kalau misalnya kita mau ke pengelola, kita klik gambar ini pojok kanan atas, ganti peran. Kita mau ganti peran ke pengelola bisa.
Jadi untuk satu akun bisa lebih dari satu role. Nah, ini untuk mencatat pembayaran. Di sini untuk si pencatat ada menu catat dan bayar untuk ganti password secara mandiri, ganti peran sama logout ya. Untuk ganti password itu butuh password lama 009 misalnya tadi, nanti bisa bikin password baru. Ini harus 8 angka, ini 8 karakter maksudnya. Nah, kalau berhasil nanti akan logout dan ini password lamanya udah nggak bisa. Untuk di pengelola sendiri, pencatat air itu nanti dia hanya bisa bekerja di area yang sudah di set ya. Kemudian nanti bulan ini bisa dipilih, bulan berjalannya otomatis terpilih nanti ini Februari. Kemudian tahunnya juga tahun sekarang. Nanti kalau di load akan muncul untuk pelanggan sesuai yang ada di dusunnya atau di areanya. Sekarang kita akan mencatatkan ya untuk pelanggan 1 nih. Kita klik edit, kemudian si pelanggan 1 ini nomor meternya untuk meter bulan lalu 0, meter sekarang misalnya 10 ya. Terus kita simpan. Nah, di sini akan muncul pemakaiannya 10. Kemudian ada tombol kuning hitung, kita bisa menghitung berapa nominal yang nanti harus dibayarkan oleh si pelanggan 1. Ini karena pakai tarif rumah tangga yang blok 0 sampai 50 itu 2.000, maka 20.000. Untuk administrasi 3.000, dendanya tidak berlaku karena masih tanggal 23, ini jatuh temponya 25. Tapi kalau misalnya di setting sini untuk di pengelola ya, di pengelola kemudian setting usaha untuk jatuh temponya kita rubah tanggal 20 misalnya, kita simpan, kemudian kita klik hitung, dia akan berlaku untuk denda karena melewati tanggal 20 setiap bulan ya. Jadi misalnya pencatatan air kok mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya, ya berarti nanti pembayaran bisa sebelum tanggal 20. Kalau lebih dari tanggal 20 nanti harus dihitung lagi agar dendanya dikenakan. Ini kalau mau ada denda itu yang di tarif itu diberi nominal. Oke, sekarang kita di sini ada tarif insidentalnya. Kalau tidak mau kita isi ya tidak usah. Misalnya ini kok salah nulis ya, kita bisa mengedit nih angka meter sekarang, kita edit misalnya seperti ini harusnya jadi 10,5. Sekarang kita hitung dia menjadi 34, ini 21. Nah, kita simpan. Nah, kalau sudah dihitung seperti ini, nanti di si pelanggan 1 ini akan melihat melalui aplikasinya ya. Ini belum bayar dia. Kita coba untuk, saya mau buka. Kita mau coba untuk login yang pelanggan 001. Pelanggan 001 ini ya.
pelanggan 001 ini bisa melihat di aplikasinya, itu akan muncul tagihan. Nah seperti ini ya. Jadi transaksi terbaru di 2026 bulan Februari ini belum terbayar sebanyak 34. Ini muncul tagihan seperti ini. Ini untuk klik riwayat transaksi, untuk transaksi yang sudah dibayar atau belum. Sedangkan untuk lihat pemakaian itu detail dari pemakaian kita ya selama periode itu. Nah, di sini munculnya 34 itu karena kita pemakaiannya 10,5 dikali 2021 ditambah administrasi sama denda, jadi 34. Dan kalau merah belum dibayar. Misalnya setelah mencatat meteran, si petugas ini juga bisa untuk menarik pembayaran. Jadi mencatat sekaligus menarik pembayaran. Kalau si pelanggan satu itu mau nitip sama petugas, itu tinggal nanti petugas klik bayar di sini. Jadi nyatet sekaligus menerima pembayaran sekali jalan. Nah setelah di sini uangnya diterima, misalnya kok 35 bayarnya, ada kembaliannya 1000, kita berikan ke orangnya kembaliannya. Nah di sini pembayaran berhasil. Nah setelah pembayaran berhasil di pelanggan ini nanti sudah otomatis lunas ini, ya kan, transaksinya lunas. Dan ada di riwayat transaksi penerima pelanggan 9. Nah, ini si pelanggan 9 itu nggak bisa berkelit bahwa si yang bersangkutan bayarnya sama siapa. Di sini sudah ada. Untuk pemakaian di sini juga sudah hijau ya, di sini sudah lunas, tanggal bayarnya sudah ada, kemudian penerimanya pelanggan 9 sudah ada juga. Nah ini fitur di pelanggan ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Di petugas itu juga sekaligus bisa mencetak bukti transaksi ya. Misalnya kita pilih jenis printernya printer thermal, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa disimpan dalam bentuk gambar ya. Nanti kita klik. Nah di sini bisa ya, ini bisa kita kirim nanti ke pelanggan kita atau kita cetak melalui printer thermal ya. Ini sudah ada struknya. Mau yang 88 juga tinggal diklik aja. Nah ini tampilan struknya seperti ini. Untuk pelanggan 2 sama ya. Nah seperti ini nanti kita hitung. Nah di sini misalnya kok ada total tagihnya 38720. Nanti untuk penghitungannya, kalau saya menyarankan kasih pembulatan saja biar penuh lah. Mau dikurangi juga boleh, misalnya dikurangi minus 220, nanti bayarnya cukup 38500. Atau kalau mau dilebihin ya berarti tulis saja 280 misalnya biar 39 ya. Asal nanti si pelanggan itu ngerti bahwa semula 38720 menjadi pembulatan, ada pembulatannya nanti masuk ke dalam perusahaan kita. Nah ini sudah muncul pembulatan. Nanti kita hitung.
kemudian kita sudah hitung ya, kita bayar, misalnya uangnya ada kembalian, kita klik bayar, berhasil, kita bisa cetak. Nah, misalnya untuk A4 ya. Ini kalau tampilan A4 seperti ini ada keterangan lunasnya di sini. Ini ada terbilangnya. Ini kalau kita mau cetak melalui printer ya, bisa kita atur. Tapi kalau misalnya kita belum bayar seperti ini, apakah bisa untuk dicetak? Bisa. Kita kembali ke halaman untuk pengelola ya, terutama admin, ketua, sekretaris, bendahara. Ini bisa tampilannya seperti ini. Di data tagihan di sini, data tagihan itu ada semua area, kemudian kita load. Di sini juga muncul ini belum bayar. Kalau kita centang seperti ini ya, kita centang kemudian klik cetak struk massal A4 misalnya, ini yang belum bayar juga ada keterangannya belum bayar, sehingga ini bisa dijadikan sebagai untuk narik ya, slip untuk narik. Jadi misalnya pencatatan dulu jalan, sudah selesai, nanti di admin itu nyetaki ini struk ini, kemudian nanti si penarik itu keliling terus ngasihin ini tagihannya, invoice-nya. Nah, gitu juga bisa. Jadi metodenya mau nyatet dan narik di satu hari boleh, mau nyatet dulu keliling kemudian minggu berikutnya nariki juga bisa. Ini sistem untuk tagihannya. Kemudian di sini juga data tagihan bisa melihat semua bulan ya, dari Januari sampai Desember di tahun berjalan 2026 ini bisa dilihat. Misalnya kita ke sini untuk ke pencatat ya, saya mau nulis yang Januari misalnya, kita klik load aja. Januari kan masih kosong, angka meter, oh jangan Januari deh, Maret aja. Nanti kalau Maret ini angka meter lalu sudah berubah sesuai angka meter di bulan Februari ya. Jadi kalau angka meter sekarang diisi kurang dari angka meter lalu, dia nggak bisa, ini pemakaian tidak valid, ini nggak bisa. Maka ngisinya ya minimal harus sama ya, biar pemakaian 0. Kalau pemakaian 0 nanti kan dia hanya dibebankan biaya admin ini. Nah ya kan, admin sama denda, karena tanggalnya, lihat tanggalnya. Jadi tanggalnya itu harus di bulan berjalan. Jadi nggak bisa kalau ini masih Februari kok mau mencatat bulan Maret, ya nanti jatuhnya nanti jatuh tempo. Jadi kalau mau nyatet Maret ya kalau sudah masuk bulan Maret gitu aja. Ya, ini misalnya, ini kita simpan. Nanti di admin di sini kalau kita load ya akan muncul sama seperti ini. Ini mau statusnya kita lihat yang belum bayar aja, dia akan muncul yang belum bayar siapa dan di bulan apa. Ini bisa kita cetak daftarnya. Nah, kalau cetak daftar ini kita sudah punya daftar tagihan untuk bulan apa aja, nominalnya berapa. Itu yang belum bayar ya. Kalau mau dirubah ke yang sudah lunas juga bisa seperti ini, lunas.
Jadi ini nanti bisa sebagai laporan. Ini kalau hanya mau bulan Maret aja cetak ya seperti ini. Ya, jadi ini untuk penggunaan aplikasi rekening air versi 1 ya. Nanti masukannya untuk pengembangan kita untuk di versi berikutnya. Demikian tugas enteng.